Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam sapaan pagi. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini menjadi bekal bagi kita. Kita akan merenungkan sebuah tema Allah sumber segala penghiburan. Saya ambil dari 2 Korintus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pagi hari ini. Tolong kami memulainya dengan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu, supaya kami dikuatkan untuk terus menjadi murid-Mu yang setia. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mohonkan doa ini. Amin. Saya akan membacakannya bagi kita. Dari Paulus, yang oleh kehendak Allah menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius, saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh Akhaya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan, dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Allah dan yang juga memeliharanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu sebagai manusia kita itu semuanya menghindari yang namanya penderitaan, yang namanya ketidaknyamanan, segala sesuatu yang tidak enak-enak itu adalah natur kita. Kita adalah manusia yang senang menjauhi penderitaan dan mencari kesenangan semaksimal mungkin. Namun ternyata kita harus menghadapi realita, kenyataan bahwa
penderitaan itu berseliweran di sekitar kita. Dan sebagai manusia kita sangat rentan akan penderitaan tersebut. Ya, kita bisa melihat bahwa manusia memang mengalami penderitaan bisa karena dosanya sendiri. Salah makan, salah pola hidup, sehingga bisa jatuh sakit, bisa merusak badan sendiri. Kita bisa juga menderita karena dosa orang lain, karena kesalahan orang lain, karena kecerobohan orang lain. Kita bisa juga menderita karena bencana alam yang mungkin juga ada andil kita di dalamnya atau tidak. Atau kita bisa menderita karena iblis mencobai kita. Atau kita bisa menderita karena kita sedang diuji oleh Tuhan. Atau kita juga bisa menderita karena kita melakukan kehendak Tuhan dan karena itu mengalami penganiayaan. Inilah yang dialami oleh Rasul Paulus. Kalau Rasul Paulus dia menderita karena memberitakan Injil dan mengalami banyak pertentangan, banyak tantangan, bahkan disiksa, dipenjara, dicambuki, hampir mati, diadili, dan segala bentuk penderitaan yang lain karena dia setia melakukan kehendak Tuhan di dalam pemberitaan Injil. Nah, bagaimana dengan saya dan Bapak Ibu? Apakah sebab dari penderitaan yang mungkin saat ini sedang kita alami, sedang kita rasakan, sedang kita hadapi? Saya tidak tahu mana yang menjadi penyebabnya. Namun, kita belajar dari perikop kita ini bahwa ternyata Allah yang kita sembah, Allah yang diperkenalkan oleh Alkitab, Allah yang diperkenalkan oleh tulisan Rasul Paulus di sini adalah dikatakan sebagai Allah sumber segala penghiburan. Jadi Tuhan yang kita sembah tahu bahwa kita memerlukan penghiburan, memerlukan penguatan. Dan karena itu Dia menjadi sumber dari segala kekuatan kita, sumber dari segala penghiburan kita. Jadi kita bisa melihat di dalam perikop kita tadi, selalu berdampingan ya antara kata penghiburan dan penderitaan di dalam 11 ayat tadi yang saya tandai itu. Ternyata Rasul Paulus melihat bahwa ketika dia mengalami penderitaan karena melakukan kehendak Tuhan, karena memberitakan Injil, bahkan dikatakan penderitaannya itu begitu hebat sampai dia mau mati, sampai mati rasanya, itu dia secara manusia tidak kuat menanggungnya. Secara manusia mungkin dia akan menyerah. Tetapi karena dia menyadari bahwa memiliki Allah sumber segala penghiburan, maka meskipun penderitaannya berlimpah-limpah, penghiburannya juga berlimpah-limpah. Jadi makin menderita, dia makin merasakan penghiburan yang dari Tuhan itu. Nah, Rasul Paulus menyadari bahwa itulah yang bisa dia bagikan. Karena dia sudah menerima penghiburan yang dari Allah itu, maka dia sanggup menghibur jemaat di Korintus yang juga mengalami berbagai penderitaan karena kesetiaan iman mereka kepada Tuhan. Bahkan meskipun jemaat Korintus itu menyia-nyiakan Paulus, Paulus mau menyadarkan mereka, memberikan contoh bahwa dia menderita demi melakukan kehendak Tuhan. Dan jemaat Korintus diingatkan untuk menghargai
mereka yang mau melakukan kehendak Tuhan, mereka yang menderita karena melakukan kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan bersandar pada Allah sumber penghiburan, orang beriman menerima penghiburan dan kekuatan dari Tuhan, bahkan bisa menghadapi penderitaan untuk menjadi penghibur mereka yang menderita. Jadi penderitaan jika diresponi dengan benar akan menjadi dalam tanda kutip berkat, baik bagi kita yang mengalami penderitaan, tapi di sini yang dimaksud penderitaan karena kehendak Allah ya, bukan penderitaan karena melakukan kehendak Allah, bukan penderitaan karena kesalahan kita sendiri. Tuhan bisa memakainya sedemikian rupa, meskipun bagi kita yang mengalaminya pasti tidak enak. Tetapi Tuhan sudah terlebih dahulu menderita bagi kita melalui Yesus Kristus. Tuhan terlebih dahulu membereskan sumber dari segala sumber penderitaan, yaitu dosa yang dilakukan oleh manusia, pemberontakan yang dilakukan oleh manusia itu. Maka kita pun sebagai orang beriman, sebagai murid Kristus, sebagai pengikut Kristus, yang mungkin kita ada di antara kita yang sedang mengalami penderitaan, percayalah, Allah akan memberikan kita kekuatan, Allah akan memberikan kita penghiburan, Allah akan menolong kita untuk melaluinya, untuk menghadapinya. Bahkan kita akan mengalami kemenangan jikalau kita mau bersandar kepada Tuhan, sumber segala penghiburan itu. Bahkan kita akan dikuatkan untuk menjadi saluran berkat, menguatkan mereka yang menderita, khususnya penderitaan yang sedang kita alami yang sama. Nah, karena itulah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan bahwa kita memang tidak mencari-cari penderitaan. Pastikan bahwa penderitaan yang sedang kita alami bukan karena kesalahan atau dosa kita sendiri, tetapi karena kita sedang melakukan kehendak Tuhan. Tuhan tidak beria-ria atas penderitaan kita. Lihat Yesus, Tuhan kita yang di atas kayu salib. Tuhan yang rela turut menderita bersama umat-Nya, namun mengalami kemenangan dan membawa umat-Nya mengalami kemenangan yang sama. Kita bersandar kepada Allah sumber segala penghiburan, Allah yang bangkit, Allah yang membangkitkan orang mati itu. Karena itu, kiranya renungan ini boleh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kita yang sedang mengalami penderitaan, khususnya karena melakukan kehendak Tuhan. Tuhan menyertai, menghibur, menguatkan, dan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tolong kami untuk memiliki respon yang benar atas setiap penderitaan yang kami hadapi. Tolong kami supaya tidak salah merespon. Tolong kami supaya kami boleh bertumbuh melalui setiap penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Mohon berkat pimpinan, penyertaan, dan pertolongan Tuhan hari ini khususnya dan juga hari-hari ke depan. Inilah doa syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin.